Oke, di video gua kali ini gue bakal ceritain alur film KnuckleBall tahun 2018. Langsung aja kita mulai. Film diawali keluarga yang sedang dalam perjalanan. Kita sebut saja Paul sebagai ayah, Mary sebagai ibu, dan Henry sebagai anaknya. Setibanya, mereka sampai di sebuah rumah sekaligus perkebunan. Setelah mereka berhenti, Mary pun turun dari mobil untuk memanggil orang yang berada di sana. Adegan pun berpindah yang dimana si Henry sedang melihat ibunya, si Mary yang berdiri di ujung sambil menatap gudang kosong. Sontak, Henry pun memberitahu kepada ayahnya Paul. Paul pun menghampiri Mary, lalu Mary bertanya kepada Paul, "Ingat soal ibuku yang meninggal karena kanker saat aku kecil?" Lalu Paul menjawab, "Ya." Mary pun memberitahu Paul bahwa ibunya mati bukan karena kanker, melainkan karena bunuh diri. Mary juga bercerita bahwa ayahnya selingkuh dan melakukan sesuatu yang dimana membuat Mary ogah buat kembali ke rumah. Adegan pun berpindah, seorang kakek yang sedang melintas, yang dimana dia adalah ayahnya si Mary, yang bernama Jacob. Hey, Dad. Lalu Paul memanggil Henry yang masih berada di dalam mobil. Dan ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk menitipkan Henry kepada Jacob. Sedangkan Paul dan Mary pun pergi untuk bekerja. Singkat cerita, Henry langsung disuruh kakeknya si Jacob untuk memindahkan kotoran ke dalam bus sekolah. Lalu karena Henry iseng, ia membuka sebuah terpal. Kagetlah si Henry, yang ternyata di dalamnya adalah bangkai anjing kesayangan si kakeknya Jacob, yang ditemukan oleh si kakek Jacob di dekat pepohonan. What's this? Setelah itu, Henry pun melaksanakan perintah kakek Jacob untuk memindahkan kotoran. Si kakek Jacob yang sedang membetulkan alat diberisikan oleh suara gaduh dan ternyata itu adalah si Henry yang sedang bermain bola es dan telah selesai memindahkan kotoran. Singkat cerita, kakek Jacob mengajarkan Henry cara melempar bola dengan benar. Finish all the way through now. Setelah mereka bermain, kakek Jacob dan Henry melanjutkan pekerjaannya. Kakek Jacob yang sedang membetulkan rumah langsung menyuruh Henry untuk mengambil beberapa kayu. Adegan berpindah kepada kakek Jacob yang secara mendadak terkena serangan jantung. Ya namanya udah tua ya kan, ada aja penyakitnya. Scenes berpindah yang dimana Henry masih kepo dengan bangkai anjing kakek Jacob. Tidak lama dari itu, datanglah seorang pria. Di sini gua panggil aja Barjo, karena biar santai aja. Kalau di filmnya kan namanya Dixon. Lanjut, Barjo menghampiri Henry, sontak Henry langsung bertanya, "Siapa kau?" Dan Barjo menjawab, "Teman kakekmu." Dan ternyata Barjo ini tinggal di balik pepohonan, yang dimana anjing si kakek Jacob mati di sekitar sana. Dan si Barjo ini pun mengajak Henry untuk berkeliling. Tiba-tiba muncullah si kakek Jacob dan memanggil Barjo. Lalu kakek Jacob langsung memberitahu kayunya ada di sana. What pile's over that way? Henry pun langsung pergi ke tempat kayu dan dengan kagetnya si Henry melihat kakek Jacob yang sedang memukul Barjo. Singkat cerita, kakek Jacob sedang menyiapkan makanan malam. Karena si Henry ini udah ngeleh atau lapar, Henry nanya ke kakek Jacob berapa lama lagi. Dan karena kakek Jacob kesel, lalu menyuruh Henry untuk bermain-main dulu sambil menunggu makanan siap. Karena si Henry ini gabut, ya kan namanya bocil, pasti keliling sudut ruangan rumah. Dan Henry pun masuk ke arah ruangan bawah tanah. Gua kira di sini ada jump scare gitu kan, ternyata nggak ada. Lalu Henry berpindah ke kamar mandi yang dimana terdapat lubang yang langsung mengarah ruangan bawah tanah. Lalu Henry keluar dari kamar mandi dengan tidak sopannya. Henry membuka pintu salah satu ruangan dan memasukinya. Lalu kakek Jacob pun menggerebek si Henry dan ternyata itu adalah kamar ibunya yang bernama Mary. Dan makan malam sudah siap. Lalu Henry bertanya kepada kakek Jacob, "Siapa pria tadi?" Kakek Jacob menjawab, "Dia hampir seperti keluarga dan pria tadi sudah dari kecil berada di sana." Dan kakek Jacob membantunya. Sekarang pria tersebut yang membantu kakek Jacob. Setelah mereka makan, scenes berpindah kepada kakek Jacob
dan Henry yang sedang menonton pertandingan knekball. Dan Henry yang sambil memainkan bola. Lalu kakek Jacob mengetes trik apa saja yang sudah dikuasai Henry. Lalu mereka bergegas untuk tidur, tetapi di luar rumah sudah ada Barjo yang sedang memantau mereka. Lalu berpindah kepada Henry yang belum tidur dan masih bermain game FF di HP-nya. Salah, nggak tahu game apa. Lalu berpindah lagi kepada Barjo yang sedang memasuki gudang kosong. Pagi pun tiba. Henry pun bangun dari tidur karena semalam capek habis main FF sampai lowbat. Henry pun menyetel musik sambil membuat sarapan. Setelah sarapan sudah jadi, Henry pun menuju kamar kakek si Jacob. Saat si Henry pengen bangunin si kakek Jacob, ternyata kakek Jacob telah meninggal. Dengan paniknya si Henry langsung menelpon ayahnya si Paul. Tapi Paul tidak mengangkat telepon si Henry. Alhasil Henry hanya bisa voicemail. Saat Henry belum selesai meninggalkan voicemail, HP-nya mati akibat semalam habis main FF. Karena si Henry ini panik dan kelabakan, alhasil si Henry nyamperin rumah si Barjo yang berada di balik pepohonan. Setelah sampai di rumah Barjo, bisa dilihat Barjo sedang menonton sesuatu. Bisa kita lihat dengar ada suara jeritan dari tontonan si Barjo. Apa tuh? Astagfirullah, Barjo emang. Oke, lanjut. Selanjutnya adegan berpindah kepada orang tua si Henry. Paul dan Mary yang sedang bersiap untuk kerja, ternyata voicemail si Henry baru tersampaikan ke HP ayahnya Paul. Dan si Mary menyuruh Paul untuk membuka voicemailnya. Dan mereka berdua kaget dengan voicemail dari si Henry. Karena ibu Henry takut akan terjadi sesuatu pada Henry, Paul pun mencoba menelpon Barjo, tapi tidak diangkat karena Barjo sedang bersama Henry untuk ke rumah kakek Jacob. Lalu Paul mencoba menyuruh seseorang yang dekat dengan daerah kakek Jacob untuk datang ke sana. Singkat cerita, Barjo dan Henry telah sampai di kamar kakek Jacob. Lalu Barjo menyuruh Henry untuk berkemas barangnya dan ikut dengan Barjo ke rumahnya. Lalu scenes berpindah kepada seseorang wanita yang bisa dilihat dari seragamnya adalah seorang polisi. Kita panggil saja Ina biar gampang ya kan. Yang sedang menangani dua orang pria. Tidak selang beberapa lama, Ina mendapatkan telepon dari kantor pusat untuk ke tempat kakek Jacob. Adegan berpindah kepada Barjo dan Henry yang telah sampai di rumah. Dengan basa-basinya si Barjo kepada Henry menawarkan sup dan minum. Dan Henry bilang dia perlu menelpon orang tuanya. Barjo pun beralasan bahwa karena badai datang, telepon menjadi rusak. Barjo langsung ke dapur untuk membuatkan minum untuk mereka berdua. Dalam membuat minum, si Barjo ingin memasukkan pil ke dalam minuman untuk Henry. Singkat cerita, ternyata kakek Jacob dulu adalah mantan pemain knekball. Karena cedera, kakek Jacob disingkirkan dari timnya. Lalu Henry menyadari bahwa minuman yang diberikan Barjo telah terkontaminasi pil. Dan Henry pun langsung menukarkan minumannya dengan minuman si Barjo. Adegan berpindah kepada Paul dan Mary yang sedang di bandara untuk pergi mendatangi Henry. Namun penerbangan tertunda karena adanya badai besar. Singkat cerita, minuman yang telah ditukar dan diminum Barjo bereaksi dan Henry kaget karena telepon di rumah Barjo berbunyi dan tidak rusak. Henry pun sontak langsung ke arah telepon tersebut. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Henry pun langsung kabur meninggalkan Barjo. Di sini gue sedikit bingung dengan kakek Jacob yang muncul di hadapan Barjo. Entah itu arwah si kakek Jacob atau efek evolusi dari pil tersebut kan. Lanjut. Scenes berpindah lagi kepada Henry yang telah sampai di depan gudang dan langsung mengambil beberapa barang untuk membuat suatu rencana. Dan Barjo pun langsung keluar untuk mencari Henry sambil membawa stick baseball. Saat dalam perjalanan, kakek Jacob muncul lagi di hadapan Barjo dan mereka saling berbincang. Dan kakek Jacob bilang, buat yang ini istimewa karena dia anak dari Mary. Dan Henry telah menunggu di rumah. Dan scenes kembali berpindah kepada Henry yang sedang membuat jebakan di rumah kakek Jacob. Bisa kita lihat bahwa ruangan bawah tanah tadi yang di awal film digunakan Henry untuk memasang banyak jebakan. Seketika film ini mengingatkan gua sama film Home Alone tapi versi psikopat gitu. Scenes berpindah kepada Barjo yang telah sampai di lahan rumah kakek Jacob dan langsung mencari si Henry. Adegan berpindah lagi kepada Ina, si polisi wanita yang sedang dalam perjalanan untuk ke rumah kakek Jacob. Kembali lagi ke Barjo yang sedang mengangkat bangkai anjing si kakek Jacob. Dan si Henry yang telah selesai membuat jebakan dan sedang bersiap melawan Barjo.
Barjo pun telah masuk ke dalam rumah si kakek Jacob sambil memanggil nama Henry. Lalu Henry pun langsung menaiki tangga dan mencoba untuk naik ke atas yang dimana itu adalah kamar mandi. Tapi sayangnya Henry kepleset dan tangga itu pun jatuh di mana membuat suara. Barjo pun langsung menuju ke ruangan bawah tanah. Henry? I hope you're okay. Singkat cerita, Henry pun berhasil memasuki kamar mandi. Ketika si Barjo ingin turun ke dalam ruangan bawah tanah, Barjo terkena jebakan dari si Henry dan membuat Barjo terjebak dalam parit berjeruji. Henry langsung ke arah Barjo dan melempar beberapa toples bensin untuk disiramkan kepada Barjo. Badan Barjo pun separuh terbakar dan Henry langsung memastikan apakah si Barjo telah mati sambil memegang pisau yang dari tasnya. Gue pikir di sini Henry juga udah ada jiwa-jiwa psikopat ya kan? Dan ternyata si Barjo belum mati. Pertarungan si Henry dan Barjo pun dimulai. Henry pun langsung berlari ke atas untuk bersembunyi. Seketika kakek Jacob muncul lagi dan memberitahu Henry bahwa Henry cerdas, sangat cerdas sepertiku. Barjo mengira Henry pergi keluar. Ternyata tidak ada jejak kaki dan Barjo pun kembali mencari Henry di dalam rumah. Henry bersembunyi di dalam pintu dapur. Barjo pun mencoba menghancurkan pintu dapur. Ternyata Henry bersembunyi di dalam lemari dapur. Henry pun ketahuan oleh Barjo. Seketika Henry langsung menancapkan pisau ke tangan Barjo. Dan Henry berlari ke arah lantai atas dan langsung melemparkan bola ke arah Barjo dengan menggunakan beberapa trik knockball. Setelah itu, Henry langsung masuk ke dalam kamar kakek Jacob. Saat Henry ingin keluar kembali, ternyata sudah berpas-pasan dengan Barjo. Henry pun langsung berlindung di kolong kasur. Singkat cerita, Henry pun tertangkap oleh Barjo dan langsung dipukuli oleh Barjo. Scenes berpindah kepada orang tua Henry yang sedang dalam perjalanan menuju rumah kakek Jacob. Singkat cerita, si Inah telah sampai di rumah kakek Jacob dan Henry mencoba memanggil Inah dari jendela. Kids, you okay? Sayangnya belum sempat menolong Henry, Inah pun harus mati di tangan si Barjo. Dengan sadis yang dimana kepala Inah harus hancur lebur karena dipukul oleh Barjo menggunakan stick baseball berkali-kali. Setelah selesai, Barjo pun kembali ke atas untuk menghampiri Henry. Singkat cerita, Henry pun kabur melalui jendela dan pergi ke arah gudang kosong. Setelah masuk, ia menemukan sebuah shotgun. Lalu Henry dikagetkan oleh seorang nenek yang memanggil Henry. Barjo pun telah sampai ke dalam gudang. Karena si Henry ini bocil dan tenaganya kecil, Henry tidak bisa mengokang shotgun. Dan pada akhirnya senjata itu diberikan kepada nenek tua tersebut. Barjo pun menemukan si Henry. Dan pada saat si Barjo mau ngebunuh si Henry, nenek tua yang sedang mengokang shotgun itu terdengar oleh Barjo. Dan ternyata nenek tua itu adalah emaknya si Barjo. Ibu si Barjo ini pun langsung menembak Barjo. Dan Barjo pun juga ikut menembak ibunya. Right. Nah. Dalam keadaan Barjo yang sekarat, kakek Jacob muncul. Setelah kakek Jacob muncul, Barjo pun mati. You were never ever going to be good enough. That's why you were the secret. Di akhir film kita bisa lihat bahwa ada banyak polisi yang datang, juga Paul dan Mary yang telah sampai. Pada saat Henry ingin pergi, ia melihat arwah kakek Jacob yang berada di atas. What is it, Henry? Film pun selesai. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video gue sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.